Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alham- wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. تفضل الشيخ نوفان، اقرأ عندما توقفنا. بارك الله فيكم شيخنا. أعتذر، أنا غبت في اللقاء الماضي ولا أدري في أين انتهينا نحن. انظر الصفحة 359. نعم، سطرين آخرين. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولسائر المسلمين عامة وللحاضرين خاصة. ثم يقول المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه الإكليل في استنباط، رحمه الله تعالى في كتابه الإكليل في استنباط تنزيل به على جواز الأكل لمن شك في طلوع الفجر، لأنه تعالى أباح الأكل. واستدل به، بارك الله فيكم. واستدل به على جواز الأكل لمن شك في طلوع الفجر، لأنه تعالى أباح الأكل إلى التبين، ولا تبين مع الشك خلافا لمالك. واستدل به لمالك واستدل به مجاهد على عدم القضاء والحالة هذه إذا بان أنه أكل بعد الفجر، لأنه أكل في وقت أذن له فيه. طيب. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ إلى قوله من الفجر. Di sela-sela ayat tersebut فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hatta yatabayyan lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswad min al-fajr. Jadi kebolehan seseorang berhubungan dengan istrinya, kemudian makan dan minum sampai jelas-jelas muncul atau terang waktu fajar itu. Nah, bagaimana hukumnya? Sebagian orang kan mungkin melihat waktu fajar itu berpatokan dengan menyaksikan secara langsung. Dan hal ini bisa dilakukan oleh orang yang tinggal di di pedalaman atau di dekat pinggir laut. Atau kalau di tanah Arab mereka tinggal di gurun pasir. Itu mereka akan mengetahui kapan waktu masuk fajar atau tidak. Pada umumnya. Tapi kalau orang perkotaan, banyak bangunan dan seterusnya, banyak orang kadang tidak mengetahui. Sehingga mereka berpatokan di zaman saat ini, berpatokan pada jam. Berpatokan pada waktu yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang, baik dari pemerintah atau lembaga tertentu yang memiliki perhatian besar dalam hal ini. Kalau di Saudi Arabia misalkan ada Tauqit Mekah, artinya sesuai dengan waktu Mekah. Di sana ada lembaga yang khusus dalam hal ini. Kalau di Indonesia kita ada DEPAG, Departemen Agama, bahkan tidak cukup itu. Setiap ormas memiliki standar masing-masing. Baik itu NU, baik itu adalah Muhammadiyah, baik itu Persis. Bahkan mungkin organisasi lain yang ikut campur tangan dalam hal ini. Nah,
Bagaimana dengan kasus dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu yatabayyana yatabayyan lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Dari ayat ini sebagian ulama mengatakan wastudilla bihi ala jawazil akli liman syakka fi tulu'il fajr. Jadi kalau seseorang seandainya menyaksikan langit dan dia masih ragu akan masuknya waktu fajar, artinya lam yatabayyan lahu. Sedangkan ayat mengatakan hatta yatabayyan. Sedangkan orang ini yang syak ini lam yatabayyan lahu, bahwasanya belum jelas, belum terang baginya telah masuk waktu fajar. Nah, bagaimana? Artinya ini ijtihad dia karena berpatokan pada waktu fajar ini, menyaksikan langit ini. Apakah dia boleh makan? Apakah dia boleh minum? Atau mungkin apakah dia boleh berhubungan ketika itu, ketika dia masih ragu ini sudah masuk apa belum? Karena yang dituntut di sini adalah zon dia, artinya praduga dia. Syariat di sini melihat praduga daripada mukallaf ini dan membangun hukum di atas praduga itu. Makanya ulama di sini, sebagian ulama mengatakan wastudilla bihi ala jawazil akli liman syakka fi tulu'il fajr. Dan qauluhu ta'ala fal'ana bashiruhunna ila qawli minal fajri, itu dijadikan dalil akan kebolehan makan. Untuk siapa? Liman syakka fi tulu'il fajr. Bagi mereka yang ragu atau masih remang-remang, belum yakin bahwasanya waktu fajar itu sudah terbit. Dan alasannya seperti apa? Li'annahu ta'ala abahal akla ila tabayyun. Karena Allah Subhanahu wa taala mengiringkan atau menggandengkan kebolehan makan dan minum dan juga jima sampai pada kondisi tabayyun, jelas dan terang ini. Sedangkan wala tabayyuna ma'asyakki khilafan li Malik, katanya. Dan tentunya tidak ada yang namanya tabayyun kalau dia diiringi dengan syak. Artinya kalau ada syak berarti enggak tabayyun, artinya enggak jelas atau enggak terang, enggak yakin. Khilafan li Malik. Artinya di dalam hal ini Imam Malik menyelisihi pendapat ini. واستدل به مجاهد على عدم القضاء والحالة هذه, katanya. Kalau seandainya ada orang idza bana annahu akala ba'da al-fajr li'annahu akala fi waqtin udhina lahu fihi. Jadi Mujahid rahimahullah berdalil atau berpendapat bahwasanya orang yang kondisinya seperti yang tadi kita sebutkan, dia ragu ini sudah masuk atau belum, maka orang tersebut tidak wajib untuk mengqadha'nya karena dia mukallaf sesuai dengan praduga dia. Sekalipun katanya idza bana annahu akala ba'da al-fajri, sekalipun pada hakikatnya ternyata waktu dia makan atau waktu dia minum ternyata itu sudah masuk waktu fajar. Menurut Mujahid rahimahullah, orang tersebut tidak wajib untuk mengqadha'nya. Jadi kalau dia ragu, akhirnya dia melanjutkan makannya karena menurut dia ini waktu belum fajar. Tapi kemudian menurut yang lainnya itu sudah masuk fajar. Atau memang dalam realitanya, dalam hak kenyataannya sebenarnya sudah waktu fajar, tapi menurut dia belum. Syak, ini masuk fajar atau belum? Gitu. Maka menurut Mujahid, kalau orang kondisinya seperti ini, karena orang tersebut kan mukallaf dengan zon dia, praduga dia, maka dia tidak wajib untuk mengqadha'nya. Li'annahu akala fi waqtin
udzina lahu fi, karena dia memang makan di waktu dibolehkan dia makan berdasarkan praduga dia. Jadi sekalipun realitanya atau kenyataannya waktu telah masuk waktu fajar, tapi karena zon dia sesuai dengan penglihatan dia ternyata belum, tapi pada realita kenyataannya sebenarnya sudah masuk, maka puasanya itu tetap dianggap dan tidak wajib baginya untuk mengqadha. Ini mendasarkan pandangan Imam Mujahid ini. Tafadhal. أخرج سعيد بن منصور عنه قال إذا تسحر الرجل وهو يرى أن عليه ليلا طلع الفجر فليتم صومه لأن الله تعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم وهو يرى أن الشمس قد غابت ولم تغب فليقضه يقول ثم أتم الصيام إلى الليل واستدل به اللخمي على إجزاء بارك الله فيكم أحسن الله إليكم واستدل به اللخمي جزاء النية مع طلوع الفجر لأنه إذا كان الأكل مباحا إلى الفجر لم تجب النية إلا في الموضع الذي يجب فيه الإمساك واستدل به قوم على صحة الصوم من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال أو فيه طعام فلفظه بطريق الإشارة السابقة قلت ويستدل بقوله Tayyib. Lalu beliau membawakan sebuah athar yang menyebutkan idza tasahhara ar-rajulu, katanya, wa huwa yara anna alayhi laylan wa qad tala'a al-fajr wa qad kana tala'a al-fajr falyutimma shawmahu lianna Allah ta'ala yaqul wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum. Jadi menguatkan apa yang disampaikan oleh Imam Mujahid di atas, bahwasanya ada sebuah athar yang mengatakan idza tasahhara rajul, katanya jika seseorang itu sedang bersahur, wa huwa yara anna alaihi lailan, dia menganggap bahwasanya waktu sahur dia ini masih sisa waktu malam, tapi realitanya waqad kana tala al-fajr, kata, sebenarnya pada realitanya atau kenyataannya telah terbit waktu fajar. Maka apa yang harus dia lakukan? Apakah dia wajib untuk mengqadha'nya atau tidak? Kata Sa'id bin Mansur di sini, falyutimma shaumahu, hendaklah dia menyempurnakan saumnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam hal ini dengan makan dan minum sampai kemudian jelas bagi kalian. Nah, orang yang tadi makan atau sahur tadi, dia merasa bahwa ini belum masuk waktu maghrib, waktu fajar. Artinya dia mukallaf dengan zannnya, praduganya dia. Maka ketika dia makan atau minum masih merasa dengan tanda-tanda yang dia lihat bahwasanya belum masuk waktu fajar, maka tidak masalah baginya untuk menyempurnakan waktu fajarnya dan puasanya. Nah, lalu bagaimana dengan waktu buka? Apakah sama? Maka dilanjutkan oleh muallif di sini, wa idza akala wa huwa yara anna asy-syamsa qad ghabat wa lam taghib falyaqdihi. Kalau dia makan, dia merasa atau menyangka wa huwa yara anna asy-syamsa qad ghabat, mungkin karena mendung, dia sangka matahari telah terbenam, atau karena terhalang oleh awan, atau dan sebagainya, atau dia berada di tempat yang gelap misalkan.
Sehingga dia menyangka matahari ini sudah terbenam. Kalau dia sudah terbenam, maka sudah datang waktu untuk berbuka. Tapi kenyataannya ternyata matahari tersebut belum terbenam sebenarnya. Lalu apakah dia wajib untuk mengqadanya? Iya. Maka di sini dikatakan oleh Sa'id bin Mansur, "Falyaqdihi." Maka wajib baginya untuk mengqadha. Kenapa saya terjemahkan wajib mengqadha? Karena di sini lamul amr wal amr lil wujub. Juga beliau beralasan, لأن الله تعالى يقول ثم أتموا الصيام إلى الليل. أتموا di sini fi'il amr ala wazni if'al. ثم أتموا الصيام إلى الليل. Wajib untuk menyempurnakan sampai waktu malam. Sedangkan ini belum malam. Artinya dia masih dalam waktu siang. Maka wajib baginya untuk menyempurnakan, mengqadhanya, karena dia telah batal ketika itu. Dia menyangka telah malam, tapi pada realitanya sebenarnya belum malam. Maka wajib baginya untuk mengqadhanya di hari yang lain. Wastadalla bihi al-Lakhmi ala ijza'i niyyati ma'a tulu'il fajri. Jadi berdalil dengan firman Allah tadi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Imam Al-Lakhmi bahwasanya keabsahan berdalil dengan ayat tersebut akan keabsahan niat beriringan dengan terbitnya fajar. Kenapa kata beliau? Li'annahu idza kana al-aqlu mubahan ila al-fajr lam tajib an-niyyatu illa fil mawdi' alladhi yajibu fihi al-imsak. Kata beliau, karena apabila makan itu dibolehkan sampai waktu fajar, maka nggak wajib yang namanya niat kecuali di waktu di mana seseorang wajib untuk menahan dirinya dari makan dan minum. Jadi kalau antum misalkan makan atau minum atau apa sajalah hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan puasa seperti jima dan sebagainya, boleh bagi antum untuk berniat tatkala beriringan dengan masuknya waktu fajar. Karena di waktu itu yang antum dilarang untuk dilarang untuk makan dan minum. Jadi beriringan dengan waktu tersebut. Di waktu itulah yang dilarang kita makan dan minum. Ataupun sebelumnya, maka itu waktu dibolehkan kita makan dan minum. Maka tidak wajib kita berniat sebelumnya. Tapi wajib berniat tatkala masuk seiring dengan waktu fajar. Ini pendapat Imam Al-Lakhmi. Al-Lakhmi ini punya kitab dalam mazhab Maliki, At-Tabsirah. Cukup besar lah, lebih daripada 10 jilid kalau nggak salah. واستدل به قوم على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع في الحال أو فيه di sini Asmaul Khamsah antum paham yang famun. Nah, ketika dia diidhafahkan dengan dhamir maka ditambah ya lah. Ziful fi dalam kondisi majrur bil ya. fihi أو فيه طعام فلفظه بطريق الإشارة السابقة. maksudnya يعني بدلالة الإشارة. Dia ingin mengatakan
Katanya sebagian ulama ada yang berdalil akan keabsahan puasa orang yang telah terbit fajar padanya, sedangkan dia dalam kondisi menjimai istrinya. Namun ketika terbit fajar, misalkan anggap pada 5.20 atau jam 5 pas lah. Nah, pas jam 5 itu dia tahu ini sudah masuk waktu fajar, langsung ditarik. Langsung ketika itu ditarik. Ketika dia sedang menjimai misalkan istrinya. Au fi fihi ta'amun, atau dia sedang makan. Pas waktu jam 5 itu dia tahu ini masuk waktu fajar, maka langsung apa yang ada di mulutnya falafadahu, maksudnya dikeluarkan. Kalau bahasa kita sebagian daerah dilepehkan katanya. Dikeluarkan. Nah, ini puasa orang ini kalau kondisinya seperti yang disebutkan ini, maka sah menurut sebagian ulama. Jadi dia mengeluarkan misalkan kemaluannya dari istrinya di waktu di mana masuk waktu fajar, ketika itu langsung, maka puasanya sah. Atau ketika dia makan, kemudian ketika masuk waktu fajar langsung dia keluarkan apa yang ada di mulutnya, maka sah menurut pendapat ini. Dia berdalil dengan dilatul isyarah. Karena Allah Subhanahu wa taala membolehkan makan. Fakulu washrabu hatta yatabayyan lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Dengan dilatul isyarah, seperti yang telah kita sebutkan di atas dalam pertemuan yang sebelumnya. Mungkin bisa di murojaah pada pertemuan yang sebelumnya. Tafadhal, lanjutkan. قلت ويستدل بقوله حتى يتبين لكم على أن المراد بالفجر في الصوم ونحوه من الأحكام ما يظهر لنا لا ما في نفس الأمر، وبقوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود على أن المراد بالفجر المعترض دون المستطيل بقرينة قوله الخيط كما لا يخفى. وفي الآية رد على من جعل أول الصيام من طلوع الشمس وابتغوا ما كتب الله. Kemudian Imam As-Suyuti rahimahullah mengomentari. Beliau mengatakan bahwasanya dari firman Allah Subhanahu wa taala hatta yatabayyana lakum, bahwasanya yang dimaksudkan sebagai fajar baik dalam hukum puasa atau yang lainnya, ma yadhhar lana la fi nafsil amr, katanya. Ya, apa yang menurut dugaan kita, bukan menurut kenyataan yang ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan hatta yatabayyana lakum, maksudnya adalah fajar yang menurut dugaan sampean. Tapi kalau antum nggak ahli dalam arti menentukan waktu, ini masuk fajar atau tidak, maka Anda harus taklid kepada yang lain. Artinya, kalau kita meyakini bahwasanya si fulan, atau misalkan masjid fulan, atau siapa saja lah, atau misalkan kalendernya Depag, karena kalender waktu itu Depag atau Muhammadiyah atau NU atau Persis atau yang lainnya, nah, jam sekian udah, itu ma yadhhar lana la fi nafsil amr, barangkali itu yang tampak jam sekian lah masuk waktu fajar menurut hitungannya Muhammadiyah atau menurut hitungannya Depag atau menurut yang lainnya. Lama fi nafsil amr, mungkin kenyataannya bisa sudah masuk, bisa juga belum masuk. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentaklid kita, atau bahasa kita diperintah berta'abud dengan apa yang menjadi dugaan kita.
Jadi dhon, makanya sangat luar biasa ulama usul ini. Ketika mereka membagi madarikul ilm atau madarikul ma'rifah atau madarikul al-idrak, itu menjadi ilm, dhon, syak, kemudian waham, jahal, dan seterusnya. Ini penting. Ternyata itu juga menjadi pijakan kita dalam melaksanakan atau meninggalkan sebuah hukum. وبقوله الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Jadi kemudian berdalil bahwasanya al-khaytul abyad dan al-khaytul aswad yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah al-fajr al-mu'tarid. Nah, maksudnya adalah al-fajr as-sadiq. Jadi yang membentang, bukan yang memanjang. Jadi yang memanjang itu yang ke atas. Kalau fajar mu'tarid ini adalah fajar yang daunya atau cahaya itu bertebaran. Sedangkan al-mustatil, yaitu al-fajr al-mustatil ini, maksudnya adalah fajar al-kadhib. Nah, ini biasanya modelnya katanya kazan bisarahannya itu seperti ekor serigala. Tapi kalau saya pribadi, saya mengikuti waktu yang ada aja. Waktu kita di mana tinggal, udah kalau di Indonesia saya ikuti depak aja, yang supaya mudah, nggak sempat untuk melihat kayak gitu. Apalagi kalau kita tinggal di tempat yang banyak pepohonan dan sebagainya, itu susah kita mengetahuinya. Kecuali kalau kita tinggal di daerah seperti persawahan luas, membentang kayak gitu, wow, itu mungkin bisa kita saksikan di waktu fajar. Ketika masuk waktu fajar, kita melihat daunya atau cahayanya bertebaran. Fajar kadzib itu biasanya terang sekali di awal, tapi kemudian nanti akan mulai redup dan redup. Dan bentuknya manjang. Wafil ayat raddun ala man jala awal qiyami min tulu'i syams. Nah, ini juga jadi bantahan kepada orang yang mengatakan bahwasanya awal puasa itu mulai dari terbit matahari, bukan waktu fajar. Waktu fajar itu lebih dahulu, artinya masih agak gelap. Sedangkan terbit matahari tentunya sudah matahari kelihatan kan di mata kita. Dengan fajar ini belum kelihatan matahari. Nah, ayat di atas tadi menjadi bantahan kepada orang mengatakan maksudnya awal waktu untuk berpuasa itu tatkala matahari sudah terbit. Itu adalah pendapat yang nyeleneh. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang mengamalkan. Atas dasar yang penting kan ada ulama katanya yang mengatakan tidak. Pendapat tersebut merupakan pendapat yang batil karena menyelisihi zahir ayat, begitu juga menyelisihi apa yang dipahami oleh para ulama dari kalangan salafus saleh. Baik, lanjut. وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم فسره ابن عباس رضي الله عنه في رواية بالولد بالولد. نعم بالولد وفي أخرى بليلة القدر هما ابن أبي حاتم. طيب Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan wabtaghu ma kataballahu lakum. Kan sebelumnya ayat fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang kebolehan untuk berjima atau berhubungan dengan istri di waktu malam. Nah, ini merupakan isyarat wabtaghu ma kataballahu lakum. Ini dipahami oleh Ibnu Abbas wallahu alam dengan isyarat ayat sebelumnya yang berkaitan dengan jima. Dalam satu riwayat dimaksudkan adalah walad. Dan ini bisa saja iya wabtaghu ma kataballahu lakum. Bisa saja maknanya al-walad berdasarkan isyarat ayat sebelumnya.
Karena sebelumnya berkaitan tentang jima. Tentunya orang berjima itu di antara harapan yang ingin capai adalah mendapatkan anak. Bisa juga untuk istimta atau kesenangan atau kenikmatan. Wa fi ukhra, maksudnya dalam riwayat yang lain, wabtagu ma kataballahu lakum, ialah Lailatul Qadar. Sebagaimana dikeluarkan riwayat kedua-duanya oleh Ibnu Abi Hatim. Tafadhal. ففيه استحباب طلب ليلة القدر وأن ينوي بالجماع النسل وإقامة السنة دون مجرد اللذة. وقال قتادة ابتغوا الرخصة التي كتب الله لكم ففيه كراهة واستحباب فعلها. قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل استدل بعمومه على الإفطار باليسير وبما لا يغذي واستدل به على أنه لا يجوز الأكل لمن شك في الغروب وعلى تحريم الوصال. رواه أحمد. طيب ففيه يعني في قوله تعالى في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم, berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu an, dianjurkan agar kita mengejar Lailatul Qadar. Dan juga meniatkan ketika seseorang berhubungan dengan istrinya memperoleh keturunan. Wa iqamatis sunnah, artinya menegakkan sunnah tanpa dengan menyampingkan atau tidak semata-mata karena ingin mendapatkan kenikmatan atau kelezatan. Artinya kenikmatan atau bersenang-senang saja, enggak. Tapi usahakan ketika Anda melakukan hubungan dengan istri, tujuannya adalah untuk memperbanyak keturunan atau memperbanyak anak. Tapi itu juga kembali kepada kondisi yang antum hadapi. Kemudian Qatadah rahimahullah berdalil dengan ayat tadi, wabtaghu ma kataballahu lakum, itu kan perintah. Dan itu bentuknya rukhsah. Ibtaghu ar-rukhsah allati kataballahu lakum. Ditafsirkan oleh beliau katanya ibtaghu ar-rukhsata. Rukhsah dalam hal apa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan atau tuliskan atau takdirkan kepada Anda. Jadi kalau seandainya antum misalkan bersafar, antum dibolehkan oleh syarak atau ditetapkan oleh syarak kebolehan bagi antum untuk menjamak dan mengqashar salat, monggo. Ketika antum dalam kondisi bersafar, antum tidak puasa, nah menurut Qatadah ibtaghur rukhsah allati kataballahu lakum, carilah rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada antum. Artinya disuruh nerima kita ini. Fafihi karahat tarki rukhsah wa istihbabi fi'liha. Makanya setelahnya dikatakan, nah di sana dimakruhkan katanya kita meninggalkan rukhsah. Jadi kalau ada rukhsah, hendaklah kita ambil. Wa istihbabi fi'liha, dan dianjurkan untuk melaksanakan rukhsah tersebut. Ya seperti antum safar, atau antum sholat di jamak dan di qashar, itu lebih utama dibanding antum meninggalkannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma atimus shiyama ila al-lail. Ustudilla bi umumihi 'ala al-iftar bil yasir wa bima la yughazzi. Katanya ayat ini dijadikan sebagai dalil untuk
buka dengan hal yang ringan saja. Mungkin minum sedikit atau mungkin satu kurma, terserah apa saja. Yang penting membatalkan puasa Anda ketika telah masuk waktu waktu maghrib atau ketika matahari terbenam. Ketika puasa sudah beres, udah matahari terbenam, maka batalkanlah puasa Anda dengan hal yang ringan saja. Tidak usah misalkan seperti pada umumnya kita ini di Indonesia, apalagi mau berbagai macam makanan dan minuman, seolah harus dihabiskan. Enggak. Cukup hal yang membatalkan saja. Baik itu yang hanya seteguk air misalkan, atau apa saja yang membatalkan. Wa bima la yughazzi katanya. Dan dengan sesuatu yang tidak yughazzi, artinya tidak ghiza itu apa ya bahasa Indonesianya? Sesuatu yang bergizi. Artinya sesuatu yang memberikan manfaat pada tubuh kita ini. Makanan-makanan yang bergizi. Artinya kalau seandainya antum berbuka dengan sesuatu yang tidak mengandung gizi pun sah katanya. Contoh, misalkan sebagaimana yang dikomentari oleh muhakkik di sini. Jadi katanya bina'an ala qawli man yara anna ma la yughazzi yuftir kal hasa falau ibtala'a al-insanu hasatan 'inda al-ghurubi la sara muftiran kama huwa madhhabul jumhur katanya. Ma la yughazzi seperti misalkan hasa, artinya la ilaha illallah, batu kerikil kecil, kalau seandainya ditelan oleh orang untuk berbuka puasa, itu sah saja. Nggak mesti sesuatu yang bergizi lah, seperti makanan atau minuman. Ternyata hal yang tidak bergizi seperti batu kerikil ini pun kalau dimakan ketika matahari terbenam, maka dianggap sah, artinya dia telah berbuka. Tapi mudah-mudahan nggak ada insya Allah. Karena memang pada umumnya jumhur ulama dia mengatakan segala sesuatu yang masuk dalam tubuh ini itu membatalkan. Dari rongga itu membatalkan. Artinya tidak mesti makan dan minum yang masuk baru membatalkan enggak. Jadi sampai pun benda-benda yang enggak bukan makanan dan minuman kalau masuk dalam tubuh kita ini dari rongga yang telah disebutkan, apakah itu rongganya dari rongga kepala atau rongga mulut atau rongga yang lain, kemaluan misalnya. Kalau itu dimasukkan sesuatu, maka batal puasanya menurut jumhur. Tidak mesti yang dimasukkan itulah berupa makanan atau minuman atau giza lah. Wastudilla bihi ala annahu la yajuzu al-aklu liman syakka fil ghurub. Dan juga dalil tadi tsumma atimus shiyama ila al-lail menjadi dalil bahwasanya enggak boleh masih ragu masuk waktu maghrib, artinya waktu ghurub. Jadi kalau masih ragu kalau ini sudah masuk waktu ghurub atau enggak, maka wajib pada hukum asalnya al-aslu baqa'un nahar di sini. Kalau sebelumnya tadi yang kita lewati di atas tadi, kenapa dibolehkan ketika waktu fajar? Sekalipun pada realitanya katanya sudah masuk waktu fajar, tapi karena dia syak ini sudah masuk fajar atau enggak, al-aslu baqa' ini adalah masih tersisa waktu malam. Jadi waktu fajar ini waktu masykukun fih. Maka ketika ta'arada baina al-yaqini wasyak, quddima al-yaqin. Nah, dalam kondisi sekarang ini sama kondisinya. Yang yakin sekarang adalah waktu nahar. Jadi kalau seandainya kita masih syak sudah masuk apa belum ini waktu ghurub, maka al-aslu baqa'un nahar di sini. Maka wajib baginya untuk imsak.
sampai kemudian terang baginya waktu malam. Artinya matahari terbenam. Kalau sudah jelas baru boleh baginya. Nah, kalau seandainya dia berbuka sebelum matahari terbenam, dan memang kenyataan demikian, maka wajib baginya untuk mengqadha'nya di hari yang lain. Sebagaimana telah lewat sebelumnya. Wa ala tahrimil wisal, dan juga ayat di atas tadi, tsumma atimmus shiyama ilal lail, menjadi dalil akan keharaman al-wisal. Jadi puasa wisal itu enggak berbuka di waktu malam. Jadi dari siang, malam dia enggak puasa, pokoknya enggak makan apa-apa. Terus seperti itu. Nah, ini termasuk hal yang dilarang. Sesuai dengan zahir ayat tadi, tsumma atimmus shiyama ilal lail. Karena ayat di atas memerintahkan pada kita untuk makan. Batas puasa Anda sampai ini. Setelah itu wajib makan apa saja. Bahkan hal yang mungkin tidak ada gizinya pun Anda boleh makan demi untuk membatalkan puasa agar tidak jatuh dalam larangan puasa wisal. Sekalipun mungkin dalam masalah puasa wisal ini, puasa selain Ramadan, puasa wisal seperti puasa sunnah ini, terjadi khilaf kalangan ulama. Kalau di sisi Rasulullah SAW itu memang boleh. Tapi bagi selain Rasulullah SAW, boleh nggak mereka wisal atau enggak? Nah, ini yang jadi masalah. Sebagian ulama mengatakan boleh, karena para sahabat ternyata ada yang melaksanakan itu. Puasa wisal. Dan sahabat lain tidak. Tapi ma'al karahah tentunya. Wallahu a'lam. Tafadhal lanjut. روى أحمد من طرق ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال افعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله قياما إلى الليل فإذا كان الليل فأفطروا وروى الطبراني. Jadi asar ini yang disebutkan oleh Bashir Al-Khasasiyah, Imra'atul Bashir Al-Khasasiyah, disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana pengakuan Bashir, melarang untuk melakukan wisal karena itu perbuatan Nasrani, kalangan Nasara. Tapi diperintahkan untuk berpuasa sebagaimana yang diajarkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tsumma atimmus shiyama ilal lail. Jadi kalau sudah masuk waktu malam maka berbukalah. Ini sebagai penguat saja dengan apa yang saya jelaskan di atas tadi. Jadi enggak usah diulang kembali. Tafadhal. وروى الطبراني في الأوسط بسند لا بأس به عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل يومين إن الله تعالى قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك وذلك بأن الله قال ثم أتم الصيام إلى الليل ولا صيام بعد الليل. قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فيه مشروعية الاعتكاف واختصاصه بالمسجد وعدم اختصاصه بالجامع أو المسجد أو المساجد الثلاثة وتحريم المباشرة فيه جماعا وغيره. واستدل به بعضهم على أنه إذا خرج من المسجد فجامع خارجا لا يبطل اعتكافه لأنه حصر المنع لا يبطل اعتكافه لأنه حصر المنع من المباشرة حال كونه لأنه حصر المنع مع المباشرة حال كونه في المساجد. قال الكياء ويجاب بأن معناه لا تباشرهن حال ما يقال لكم إنكم عاكفون في المساجد ومن خرج من المسجد لقضاء الحاجة فاعتكافه باق. بعضهم على أن الاعتكاف يصح في غير المسجد
وأن تحريم المباشرة خاص بمن اعتكف في المسجد ف اعتبر مفهوم في المساجد والجمهور اعتبروا مفهوم عاكفين. واستدل به أبو حنيفة. Pembahasan terakhir kita ini, insya Allah. واستدل به أبو حنيفة على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد دون الرجل بناء على أنها لا تدخل في خطاب الرجال، وعلى اشتراط الصوم في الاعتكاف لأنه قصر الخطاب على الصائمين، فلو لم يكن الصوم لم يكن لذلك معنى، وعلى أنه لا يكفي فيه أقل من يوم كما أن الصوم لا يكون أقل من يوم. قوله تعالى. طيب. Alhamdulillah. Jadi ya, di sini kita akan berhenti dari kitab ini karena alhamdulillah sudah selesai dari kitab Al-Iklil Istinbat Tanzil. Jadi tinggal menjelaskan masalah yang tadi disebutkan. Yang pertama di antaranya adalah rawat Tabrani fil Awsat bi sanadin la ba'sa bihi an Abi Dzar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasala yawmayn fa atahu Jibril fa qala inna Allah qabila salaka wa la yahillu li ahadin ba'dak wa dhalika bi anna Allah ta'ala qala thumma atimmu as-siyama ila al-lail fala siyama ba'da al-lail. Bagaimana status hadis ini? Coba untuk baca itu di di takhrijnya di bawah. Tapi pada umumnya hadis bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam boleh wisal telah sabitlah dengan dalil-dalil yang sahih dari dalam sahihain kalau misalnya bahwasanya Nabi Sallallahu muwasalah, menyambung atau mewisal puasanya. Lalu kenapa? Makanya sahabat ketika itu pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kasus ini. Maka Nabi pun menjawab dengan jawaban kondisiku tidak sama dengan kondisi kalian. At'amani Rabbi wasaqani. Ila akhir al-hadis yang disebutkan. Dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di sini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyambung puasanya 2 hari berturut-turut. Artinya sekarang, besok, artinya nggak makan dan minum selama 2 hari. Maka Jibril mendatangi beliau lalu mengatakan kepadanya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima puasa wisalmu. Wala yahilu li ahadin ba'dak, artinya enggak boleh tidak boleh dibolehkan kepada siapapun setelah engkau wahai Muhammad. Jibril wa dzalika bi anna Allah ta'ala qala thumma atim siyama ila al-layl siyama ba'da al-lail. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma atimmus shiyama ilal lail," waktu malam. Tapi masalah wisal puasa ini kan telah kita singgung tadi, bahwasanya ini termasuk masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dia boleh atau dia makruh atau dia haram? Kalangan para ulama akan masalah ini. Adapun masalah wisal tadi merupakan khasais Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain daripada Nabi, nah ini yang terjadi khilaf kalangan para ulama. Dan para ulama yang membolehkan juga karena beralasan ini kan dikhawatirkan ini lemah, seseorang itu menjadi lemah, takutnya pingsan kalau dia mewisal.
Artinya ada alasan atau manat yang menjadikan dia haram atau dia makruh. قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فيه مشروعية الاعتكاف واختصاصه بالمسجد وعدم اختصاصه بالجامع أو المساجد الثلاثة وتحريم المباشرة فيه جماعا وغيره. Dalam ayat di atas mungkin kita istinbat dari ayat di atas mungkin kita menyimpulkan beberapa hukum, di antaranya wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita agar menjadikan malam-malam atau menjadikan Ramadan ini sebagai momen untuk kita memperbanyak iktikaf, dan hal ini telah dipraktekkan oleh Nabi SAW. Pun di awal-awal katanya Nabi SAW melakukan iktikaf hampir Ramadan sepenuhnya. Kemudian di akhir-akhir Nabi SAW di akhir-akhir hayatnya lalu melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir. Dan kisah seperti apa hadis yang menunjukkan akan hal ini cukup banyak dan maklum. Wa ikhtisasuhu bil masjid. Nah, bahwasanya iktikaf ini hanya boleh dilaksanakan di masjid. Dan itu diberikan isyarat dari firman Allah, wa antum aqifuna fil masajid. Nah, fil masajid. Artinya penyebutan masjid di sini memiliki makna, ada tujuannya. Jadi seolah-olah ingin mengatakan bahwasanya iktikaf yang hendaknya dilakukan oleh seseorang itu adalah iktikaf di masjid tempatnya, bukan di luar masjid. Karena inilah hal yang dipahami oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah SAW beriktikaf di masjid. Kalau seandainya boleh beriktikaf di luar masjid, maka kita akan dapati istri-istri Nabi saja setelah Rasulullah SAW wafat itu mereka pada beriktikaf di masjid juga, membuat tenda-tenda, dan para sahabat lainnya mereka bikin tenda-tenda khusus di masjid untuk beriktikaf. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wa antum aqifuna fil masajid dipahami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tempat iktikaf ini di masjid, bukan di luar masjid. Sehingga syarat keabsahan iktikaf seseorang mesti berkaitan dengan masjid. Wa ada mukhtisasihi bil jami'i atau al masajid ats-tsalatsa. Nah, ini juga karena lafaz al masajid di sini datang dalam bentuk ini lil istighraq. Jadi kalau dia sebagian ulama, jadi al masajid maksudnya adalah masajid ats-tsalatsa, yaitu dan yaitu Masjidil Aqsa. Jadi al-masajid di sini katanya alif lamnya di sini adalah ahdiyah. Kalau dia ahdiyah maka maksudnya terbatas kepada 3 masjid ini. Kalau terbatas pada 3 masjid ini maka tidak dianjurkan atau disyariatkan melakukan iktikaf. Tiga masjid ini maka tidak berlaku iktikaf itu. Namun alif lam di sini sebenarnya adalah alif lam istighraqiyah, bukan ahdiyah dia. Jadi kalau kita tafsirkan alif lam di sini sebagai istighraq, maka bisa kita tafsirkan bahwasanya alif lam ini berlaku kepada seluruh masjid yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya terbatas kepada masjid tertentu, atau misalkan di masjid di sini maksudnya adalah masjid jami'. Nah, sebagian ulama ada yang menafsirkan demikian, iya. Kalau dalam fikih, masjid jami' itulah masjid yang didirikan Jumat di sana.
Itu namanya jami'. Itu dikatakan masjid saja. Nah, kalau di daerah kita macam-macam itu penamaan. Jadi kalau musola, ada musola, ada langgar, ada masjid. Kalau masjid, jami' maksudnya tempat orang melaksanakan Jumat. Biasanya tempatnya kecil-kecil lah, di pojok-pojok kampung atau di perkotaan, di daerah-daerah yang kecil-kecil. Masjid kecil dikatakan musola untuk membedakan dengan masjid. Tapi pada hakikatnya semuanya sama. Jadi antum bisa melakukan i'tikaf. Baik itu namanya musola, baik itu namanya langgar. Semuanya tempat ini boleh digunakan untuk beriktikaf. Nah, makanya di sini muallif menegaskan wa ada mukhtisasihi bil jami' awil masajid ats-tsalatsa. Jadi yang namanya i'tikaf ini enggak khusus di masjid yang jami', artinya masjid yang dilaksanakan ibadah salat Jumat. Ats-tsalatsa maksudnya Masjid Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa, enggak. Wa tahrimul mubasyarah fihi jima'an wa ghairahu. Jadi juga dalam ayat di atas menunjukkan akan keharaman seseorang menjimai istrinya ketika dalam kondisi beriktikaf, baik dalam masjid maupun di luar masjid. Jima itu sendiri atau misalkan langkah-langkah yang menuju jima itu, seperti peluk-pelukan, cium-ciuman dan lain sebagainya. Nah, itu yang wastadalla bihi ba'dhum ala annahu idza kharaja min al-masjid fajama'a kharijan la yabtulu i'tikafuhu li'annahu hasara al-man'a min al-mubasharah ala kaunihi fil masajid. Juga dalam ayat di atas katanya sebagian ulama berkesimpulan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kata beliau, kata sebagian ulama ini, jadi wala tubashiruhunna ini kan la tubashiruhunna lamun nahi di sini. Tubashiruhunna menjimai istrinya. Istri-istri akifun ini muta'alliq dengan wala tubashiruhunna. Wa antum di sini wa akifuna fil masajid, yaitu fil masajid ini muta'alliq dengan wa antum akifun fil masajid. Kemudian wa antum akifun fil masajid ini muta'alliq dengan wala tubashiruhunna. Jadi seolah-olah larangan ayat ini adalah mafhumnya berarti kalau antum berada di luar masjid maka dibolehkan. Jadi seolah dia mengatakan wala tubashirhunna wa antum aqifuna fil masjid. Jadi mafhumnya katanya kalau yang dilarang di sini ketika fil masajid. Adapun kalau antum tidak di masjid artinya pulang dulu. Misalkan di luar masjid, antum menjimai istrinya, maka itu tidak membatalkan, tidak membatalkan i'tikaf antum. Makanya di sini dikatakan bahwasanya sebagian ulama berpandangan atau berdalil dengan ayat di atas, ketika seorang keluar dari masjid, kemudian dia menjimai istrinya di luar masjid, maka tidak batal i'tikafnya. Kenapa? Karena ayat di atas itu membatasi larangan hala kaunihi fil masajid, ketika dia di masjid. Adapun kalau dia berada di luar masjid, maka dibolehkan baginya untuk menjimainya. Ini berdasarkan apa yang dipahami oleh sebagian ulama ini. Tapi kemudian dibantah klaim tersebut oleh Ilqiyah Al-Hirrasi. Bi'anna ma'nahu la tubashiruhunna, maksudnya hala ma yuqalu lakum. Jadi enggak, ayat di atas maksudnya adalah sebenarnya katanya enggak boleh bagi kalian menjimai istri-istri kalian dalam kondisi di mana Anda dinamakan sebagai orang yang sedang beriktikaf di masjid.
Itu maksudnya katanya. Bukan maksudnya adalah kalau misalkan Anda berada di luar masjid maka boleh untuk mendatangi istri Anda. Tapi dilarang. Jadi Anda itu dilarang untuk menjimai istri Anda dalam kondisi Anda dinamakan sebagai orang yang sedang beriktikaf di masjid. Bukan karena Anda jadi bukan maksudnya adalah boleh Anda menjimai istri kalau di luar masjid, bukan demikian. Jadi seolah dia ingin mengatakan, jadi status Anda ini sebagai orang muktakif dalam masjid, ini statusnya. Nah, status ini dibawa terus kapan saja, enggak terbatas di ketika dia berada di masjid saja, enggak. Jadi ketika Anda dalam kondisi bahkan qada'ul hajah, artinya Anda perlu keluar karena ingin qada'ul hajah, atau yang lainnya yang memang diperlukan, ngambil makanan, misalkan kalau nggak ada yang membawakan kepadanya makanan. Nah, nama sebagai orang muktakif dalam masjid ini masih melekat kepada Anda. Ketika ini masih melekat, maka tidak dibolehkan untuk menjimai istri. Ini yang ingin dikatakan. Itulah yang dimaksudkan oleh ayat. Bukan maksudnya Anda jadi nggak boleh menjimai kalau sedang di masjid, beriktikaf di masjid. Berarti kalau di masjid boleh kok. Bukan seperti itu. Tidak tepat, kata Ilqiyah. Wastadalla bihi ba'dhum ala anna al-i'tikaf yasihu fi ghairi al-masjid. Nah, ini. Jadi dengan ayat di atas juga jadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya boleh beriktikaf di luar masjid. Nggak mesti harus di masjid, katanya di rumah pun bisa beriktikaf. Namun hal ini tentunya tidaklah tepat. Oleh karenanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ajma'al ulama ala anna al-i'tikaf la yakunu illa fil masjid. Artinya ijma' ini menjadi dalil akan kesepakatan ulama bahwasanya tidak boleh i'tikaf kecuali di masjid. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. وأن تحريم المباشرة خاص بمن اعتكف في المسجد فاعتبر مفهوم في المساجد والجمهور اعتبروا مفهوم عاكفين. Jadi orang yang misalkan berdalil katanya wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Ketika dia beristidlal dengan mafhum mukhalafah, dia berdalil dengan mafhum mukhalafah di sini. Ayat di atas wa antum wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Di sini fil masajid mafhumul dzarf. Jadi mafhum al-dzarf di sini karena fi al-masajid ini dzarf. Jadi kalau dia dilakukan di tempat yang lain, dalam artinya bukan di masjid, maka dibolehkan. Adapun di masjid, mantuknya itu di masjid, maka dilarang. Tapi, kalau di luar masjid, maka mafhum dari fil masajid disebutkan sifat fil masajid ini menunjukkan akan kebolehannya, katanya. Menurut sebagian ulama. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan i'tabaru mafhum akifin. Jadi, ternyata perbedaan mengambil mafhum. Kalau sebagian hanya misalkan melihat fil masajid, jadi seolah-olah dia ingin mengatakan wala tubashiruhunna fil masajid wa antum aqifun. Seolah dia seperti itu ingin mengatakan wala tubashiruhunna fil masajid. Enggak boleh di dalam masjid. Berarti dipahami kalau di luar masjid boleh. Tapi kalau ulama lain jumhur mengatakan enggak. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi ini satu kesatuan. Ayat setelahnya wa antum aakifuna itu satu kesatuan dengan sebelumnya. Artinya nggak boleh kalau dalam kondisi baik di masjid maupun di luar masjid nggak boleh bagi Anda untuk larangan haram bagi Anda untuk melakukan jima' itu sendiri.
واستدل به أبو حنيفة على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد دون الرجل بناء على أنها لا تدخل في خطاب الرجال ولا اشتراط الصوم في الاعتكاف لأنه قصر الخطاب. Tapi sebelum itu, Imam Abu Hanifah rahimahullah berdalil dengan ayat di atas. Wa antum akifun. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan wawu jamaah atau misalnya kita katakan ini bukan jamak muzakkar salim. Jadi wa antum akifun. Akifun. Ini jamak, tapi jamak muzakkar salim. Nah, ketika disebutkan jamak muzakkar salim, apakah dia yashmul an az-zukur wal inas atau terbatas kepada zukur saja? Ini kan terjadi khilaf kalangan usuliyin. Jadi ada lafaz di mana itu semua ulama sepakat bahwasanya masuk ke dalamnya laki maupun perempuan seperti man misalkan. Ma juga perempuan laki-laki itu semuanya sama. Ayu ya Yohanes juga ini mencakup semuanya. Tapi sekarang dengan lafaz wa antum akifun dengan wawu jama' muzakkar salim. Apakah di sini masuk ke dalamnya adalah kalangan wanita? Kalau kita katakan bahwasanya lafaz akifun di sini terbatas jama' muzakkar salim, mukhatabnya terbatas kepada laki-laki tok, maka bisa disimpulkan wanita dibolehkan untuk beriktikaf di luar masjid. Artinya boleh di rumahnya, tapi terbantahkan oleh yang dilakukan oleh para sahabiat. Artinya istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata beriktikaf di luar masjid, di dalam masjid, maaf, bikin tenda. وعلى اشتراط الصوم في الاعتكاف لأنه قصر الخطاب على الصائمين. Dan juga ayat di atas menjadi dan bahwasanya puasa menjadi syarat keabsahan iktikaf. Apa alasan Abu Hanifah? Li'annahu qasara al-khitaba 'ala as-sha'imin. Jadi kalau antum lihat ayat sebelumnya, uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum. Ya enggak? Ayat ini dengan tegas menjelaskan berkaitan tentang puasa. Artinya konteks ayat ini berkaitan tentang puasa. Nah, seolah-olah ini menjadi isyarat bahwasanya iktikaf ini berkaitan erat kaitannya dengan puasa. Jadi karena konteksnya disebutkan berkaitan erat dengan puasa, maka Abu Hanifah rahimahullah menyatakan berpendapat bahwasanya di antara syarat sahnya seorang beriktikaf mesti dalam kondisi berpuasa. Karena katanya kalau seandainya puasa ini tidak termasuk di antara syarat iktikaf, maka penyebutannya dalam konteks penyebutan iktikaf dalam konteks puasa ini tidak ada maknanya. Artinya tidak ada keistimewaan apapun. Nah, kalau misalkan dia tidak ada keistimewaan apapun, tentunya katanya maksud syara atau misalnya lafaz syara yutanazzah an. Artinya Allah Subhanahu wa taala disucikan dari perkara seperti ini. Mesti ada maknanya ketika dia disebutkan secara beriringan. Kata Abu Hanifah. Namun jumhur mengatakan enggak disyaratkan. Sekalipun ini masuk nanti dalam kajian usul fikih secara khusus. Jadi masalah ini dimasukkan dalam masalah usul fikih sedikit. وعلى أنه لا يكفي فيه أقل من يوم كما أن الصوم لا يكون أقل من يوم. Ya, qiyas di sini.
Jadi yang namanya puasa itu kan mesti sehari. Jadi dari fajar sampai malam, sampai terbenam matahari. Ini sehari. Yaum. Artinya, sebagaimana puasa itu sehari, maka begitu juga iktikaf enggak sah kecuali sehari. Karena konteksnya, konteks ayat ini berkaitan dengan iktikaf ini sangat erat dengan kaitannya dengan dalam konteks dibicarakan atau disebutkan dalam konteks berpuasa. Maka ini jadi isyarat bahwasanya puasa iktikaf mirip dengan puasa. Maka hukum yang berlaku dalam puasa setidaknya berlaku juga sebagian kepada iktikaf ini. Jadi kalau puasa sehari, maka iktikaf juga minimal waktunya sehari. Tapi menurut jumhur atau sebagian ulama, iktikaf itu tidak mesti sehari. Jadi sekalipun saatan, artinya sesaat saja antum masuk masjid, kemudian antum langsung iktikaf, sebentar niatnya, setelah itu keluar, itu juga antum dianggap telah beriktikaf. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah kita telah usai dari menjelaskan ayat-ayat puasa ini dari kitab Al-Iqlil Istinbati Tanzil, dan mungkin insyaallah kita akan balik lagi ke kitab Usul Fiqh La Yasa'ul Faqih Jahluhu, atau antum ada usulan lainnya? Wallahu a'lam. Apakah ada usulan lain? Silakan disampaikan. Mungkin usul tentang bahas tentang Dzulhijjah, Ustaz. Hah? Amalan atau istinbat tentang amalan di bulan Dzulhijjah. Gimana? Suaranya enggak kurang jelas? Praktek usul fikih untuk yang berkaitan dengan bulan haji, Ustaz. Oh, bagus, insyaallah. Apa yang antum ini kan, apa namanya, usulkan kitabnya? Walau alam, Ustaz, karena ikut Ustaz aja. Atau kita lanjutkan lagi Iqlil berkaitan dengan masalah haji. Dari ayat-ayat haji berarti. Dari surat Al-Baqarah. Boleh, Ustaz. Bagaimana yang lain? Halo? Sepi ini komentarnya. Silahkan dibuka mic-nya masing-masing. Menyampaikan. Mungkin ada usulan. Itu salah satu usulan belum kita ACC ini. Coba silahkan yang lain mungkin. Mungkin bisa dilanjut aja Ustaz dengan bab hajinya sekalian gitu, karena memang kebetulan momennya itu tepat dalam kitab inilah. Oh. Oke. Yang lainnya? Baik. Insyaallah nanti akan kita umumkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita akan memulai mungkin bab haji seperti yang disebutkan oleh kawan-kawan tadi. Insyaallah usulannya kita terima. Insyaallah kita akan memulainya dengan kitab haji mungkin dari surat Al-Baqarah nanti insyaallah.
di ayat setelah ini berarti dari ayat apa namanya itu, Watimul hajj wal umrata lillah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Tayyib, syukran jazakumullah khairan katsira wa nahmadullah ta'ala ala ma an'ama alaina min itmami hadhihi al-ayat أو هؤلاء الآيات. نسأل الله تعالى أن ينفع بها وأسأل الله تعالى أن ينفع بنا، ونسأل الله تعالى العلم النافع في الدنيا والآخرة، ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعن تقصيرنا وتفريطنا، ونسأل الله تعالى الاستقامة والثبات في الدين إلى يوم نلقاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله.